Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak Andre yang kali ini kita akan membahas tentang bab 2 yaitu seni patung. Pengertian dan fungsi patung. Patung diartikan juga sebagai plastic art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut dengan seni patung. Patung bersifat tiga dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Ada beberapa pendapat tentang seni patung, di antaranya menurut Mike Susanto, seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong atau menatah, atau aditif, yaitu membuat model lebih dahulu seperti mengecor dan mencetak. Kemudian pengertian patung oleh Sunarto dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Kemudian yang ketiga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Kemudian pengertian menurut D.S. Mayer, seni patung adalah karya tiga dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Hampir sama dengan seni lukis, seni patung juga sudah dikenal di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi pembuatan karya seni patung, seperti suku Asmat di Papua terkenal dengan patung primitif. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Bali, banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni patung merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Secara umum, berdasarkan pembuatannya, seni patung terbagi menjadi tiga macam, yaitu patung sebagai fungsi personal. Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal atau pribadi sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi, termasuk misalnya tujuan religi. Patung pada zaman dahulu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Pada zaman Hindu-Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pemimpin mereka. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan menggambarkan sebagai dewa dan simbol-simbol orang yang diteladani, serta dijadikan sarana sebagai mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga patung dijadikan sebagai media pemujaan. Kemudian yang kedua adalah patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Dalam catatan sejarah, misalnya patung untuk monumen. Kalian juga bisa melihat di Bojonegoro, di tengah-tengah alun-alun Bojonegoro di sana juga ada patung yang
fungsinya untuk mengenang pahlawan besar. Kemudian yang ketiga adalah patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung-patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman atau mungkin sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi untuk memperindah sebuah konstruksi bangunan. Nah, selanjutnya adalah bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudannya, ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk imitasi atau realisme atau representatif. Cara ini merupakan tiruan dari bentuk alam, bisa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Perwujudannya berdasarkan fisioplastik atau bentuk fisik, baik anatomi proporsi, harmoni, dan kesatuan bentuk. Patung corak realis tampak pada karya Hendro, Trubus, Sabtoto, dan Edi Sunarso yang bisa kalian lihat pada gambar di belakang. Kemudian adalah bentuk non-figuratif atau abstrak. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam untuk perwujudannya, bersifat abstrak. Patung yang tidak menampilkan bentuk yang umum dikenal seperti bentuk-bentuk yang ada di alam. Ia mengolah elemen-elemen seperti trimarta atau mungkin garis bidang ruang, dan memperlakukan unsur-unsur rupa tersebut sebagaimana adanya dan tidak menggambar bentuk-bentuk alam. Contohnya, kalian bisa lihat gambar-gambar berikut ini. Demikianlah pengertian fungsi dan bentuk dari seni patung. Untuk pertemuan kali ini, saya rasa cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.